Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi kuliah analisis multivariat pertemuan ke-6, analisis regresi logistik. Analisis regresi logistik ini sebenarnya masuk dalam analisis regresi non-linear. Sehingga di pertemuan kali ini akan saya beri pengantar sedikit tentang regresi non-linear. Ya, apa itu regresi non-linear? Artinya ada non-linearitas atau tidak linear dalam model regresi. Nah, ada dua hal yang bisa kita lihat. Yang pertama berkaitan dengan non-linear pada variabel dependentnya, Y. Ya. Misalnya Y adalah biner atau model logit. Nah, misalkan ya yang akan kita pelajari, regresi logistik. Ini tidak linear pada variabel Y-nya. Nanti isinya hanya 0 dan 1. Ya. Atau nominal. Multivariat nominal model. Ini bisa 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Nanti akan ada contohnya. Kemudian, non-linearitas dalam variabel independen di X-nya. Y-nya linear atau dapat kita tulis dalam persamaan linear, tetapi variabel independennya tidak hanya X saja, tapi ada yang kuadrat, pangkat 3, dan sebagainya. Jadi dalam hal ini, mempertimbangkan hubungan non-linear antara variabel independen. Itu X-nya. Nah, kemudian salah satu teknik untuk menaksir beta, ya, B0 dan seterusnya, atau koefisien regresi lah ya secara umum, itu regresi non-linear itu dapat dibagi jadi dua berdasarkan transformasinya. Jadi fungsi regresi yang dapat diubah menjadi fungsi linear, ya, dan fungsi regresi yang tidak dapat diubah menjadi fungsi linear. Kita hanya akan belajar yang pertama, ya. Topik regresi non-linear ini tentu saja topik yang advance, lanjut, ya. Dan dalam beberapa buku itu ya harus dibahas dalam satu textbook tertentu. Jadi ini bukan topik yang ringan, yang sederhana. Nah, ketika kita berhadapan dengan data, gitu ya, apa yang kita lakukan untuk mengetahui non-linear? Apakah data kita linear atau non-linear? Nah, bagaimana cara mendeteksinya? Yang pertama, ya, tentu saja dari teori. Ya. Dalam banyak ilmu kita memiliki teori tentang yang kita pelajari. Ya, misalkan pertumbuhan bakteri misalkan atau pertumbuhan virus. Ya, jadi kita punya waktu misalkan ke sumbu X 1 hari, 2 hari, 3 hari, dan seterusnya. Kemudian virus corona di Y. Maka kita tahu teori dimanapun namanya pertumbuhan virus, pertumbuhan bakteri itu selalu eksponensial, tidak linear. Ya, maka ya pasti kita tidak bisa menggunakan model linear untuk mencari hubungan antara waktu dan jumlah virus. Kemudian yang kedua, cara yang paling mudah juga, tapi ini biasanya untuk 2 dimensi ya, hanya yang sederhana, yaitu kita membuat scatter plot. Ya, kita lihat ada data nggak yang tidak linear atau hampir tidak linear. Kemudian kita yakin ada musiman data. Ya, misalkan seperti isu saat ini, beras misalkan ya. Beras pasti ada musiman, ada musim panen raya. Jadi panen raya itu hasilnya tinggi sekali. Maka yang begini tidak bisa diramal dengan linear. Jadi harus di atau kalau itu berkaitan dengan kita ingin mencari sebab akibat, ya harus dianalisis dengan regresi non-linear. Kemudian juga bisa dilihat dari betanya. Jadi misalkan kita punya data, kita running dengan regresi linear. Loh kok betanya tidak signifikan? Artinya di intercept model regresi yang kita lakukan di beta itu P-nya
atau signifikansinya itu lebih besar dari 0,05. Nah, ini kemungkinan model linear tidak cocok, ya. Maka kita bisa mendeteksi di situ ada non-linearitas. Dan yang terakhir tentu saja dengan melakukan TFF tambahan atau test WALT. Ini juga sama dilihat dari signifikansinya. Kalau signifikansinya P-nya lebih besar dari 0,05, berarti ini ada kemungkinan non-linear. Ini ilustrasi saja ya. Ini ada data, ini jelas sekali kalau kita lihat begini jelas non-linear ya. Ini dari scatter. Dan kira-kira ini Y-nya adalah rasio, X-nya rasio misalkan ya. Jadi di sini kita bisa lihat hubungannya ini non-linear ada di X-nya. Jadi X ditambah X kuadrat. Ini persamaan regresi non-linear. Atau ini kalau dalam kalkulus ini persamaan kuadrat. Gitu ya. Atau ini misalkan ya, ini jelas sekali bahwa begini ini bukan linear. Ini bisa ditulis dalam dua cara persamaan. Ya, yang pertama adalah dengan persamaan X pangkat tertentu, gitu ya. Nah, atau kita tulis dalam persamaan linear, tapi di mana persamaan non-linear maksud saya, tapi ininya X-nya di bawah. Kalau X-nya di bawah ini sudah non-linear. Jadi bentuknya seperti ini adalah seper X. Kalau Anda lihat, Anda ingat di kalkulus. Oke, ya. Ini contoh yang pertama tadi, transformasi model non-linear menjadi model linear. Ya, jadi misalkan kita punya persamaan yang seperti ini, B0 kali X pangkat beta 1. Atau yang mirip inilah, B0 pangkat X B1-nya diganti beta 1 ya. Maka dengan kita kenakan operasi logaritma natural, kita tahu bahwa ini akan menjadi ln beta 0 ditambah ln dalam kurung X pangkat beta 1 ya. Kemudian beta 1-nya sifat logaritma natural ini bisa kita turunkan. Nah, maka kita punya sekarang persamaan linear ya. Jadi persamaan power function non-linear ini bisa kita tulis ulang menjadi seperti ini. Di mana Y petiknya ya sama dengan ln Y, ln beta 0 sama dengan beta 0 petiknya, ln X sama dengan X ini. Jadi ini adalah sekali lagi persamaan linear. Tidak semua tadi, banyak yang bisa kita transformasikan menjadi linear, tapi ada juga yang tidak bisa. Nah, kita masuk ke yang logistik yang akan kita pelajari. Ya. Jadi di logistik itu sekali lagi, logistik itu adalah persamaan regresi non-linear. Ya. Secara umum diberi persamaannya begini. Y sama dengan beta 0 dibagi 1 plus beta 1 E pangkat minus X. Ya. Kemudian jika kita lakukan dibalik ya, dibalik beta 1-nya ada seper beta 0, beta 1, beta 0-nya ya, petik sama dengan seper beta 0 dan seterusnya, maka kita punya persamaan linear menjadi seperti ini. Ya, nanti akan kita pelajari lebih lanjut bagaimana cara menaksir nilai beta 0 dan beta 1. Oke, itu sedikit pengantar tentang analisis regresi non-linear. Nah, salah satu contoh regresi non-linear adalah regresi logistik. Kita bahas ya. Ini digunakan untuk menjelaskan hubungan antara variabel tidak bebas Y yang berupa data dikotomik, jadi data Y-nya adalah dikotomik, ya, dengan variabel bebas yang berupa data berskala interval atau kategorik dan atau kategorik. Ya. Variabel dikotomi biner adalah variabel yang hanya mempunyai dua kategori saja, yaitu kategori misalkan sukses Y1 dan kategori gagal Y sama dengan 0. Nah, secara
teori peluang atau statistik awal dulu kita belajar, kalau ada kejadian sukses dan gagal, itu mengikuti distribusi Bernoulli. Ya. Dibuka lagi ya, nanti buku statistik awal atau teori probabilitas. Asumsi yang perlu diperhatikan ketika kita mau menganalisis dengan regresi logistik. Tidak mengasumsikan hubungan linier antar variabel tidak bebas dan bebas. Tentu saja ya, karena hubungannya non-linier tadi. Variabel tidak bebas harus bersifat dikotomik. Ini yang harus terpenuhi ya. Jadi Y-nya itu harus dikotomik. Kemudian variabel bebas tidak harus memiliki keragaman yang sama antar kelompok variabel. Ya. Kemudian ketiga, kategori dalam variabel bebas harus terpisah satu sama lain atau bersifat mutually eksklusif. Ya. Dan ini sampel yang diperlukan itu relatif besar. Minimum dibutuhkan hingga 50 sampel data untuk satu variabel bebas. Ya, ini dari sisi jumlah data atau sampel data yang kita perlukan. Kalau dilihat secara umum ya sama model regresi logistik ya. Ada Y-nya, ada X. X-nya karena multivariat ya ada 1 sampai K ya. Jadi ini ya Y variabel scale tidak bebas berupa data dikotomik, X variabel bebas berupa data interval dan atau kategori. Jadi boleh datanya kategorik yang X-nya. Nanti ada contohnya. Nah, tadi disebutkan bahwa kejadian sukses gagal dan seterusnya itu mengikuti distribusi Bernoulli dengan fungsi distribusi peluang seperti ini ya. Parameternya ini, kemudian fungsi distribusi lainnya seperti ini. Ya. Nah, pendekatan model regresi logistik digunakan karena jadi kita memakai regresi logistik itu karena apa? Dapat menjelaskan hubungan antara X dengan parameternya. Misalkan nanti mu-nya dan sigma ya, yang bersifat tidak linear. Ketidaknormalan distribusi Y pasti ya, Y-nya kan berdistribusi Bernoulli. Keberagaman respon tidak konstan yang tidak dapat dijelaskan oleh persamaan linear biasa. Ya, ini beberapa catatan kalau kita ingin menggunakan regresi logistik. Oke ya, sekarang kita lanjutkan ke bagaimana menaksirnya, mencarinya. Model untuk satu variabel bebas, ini berarti regresi logistik sederhana, karena hanya satu variabel tidak bebas Y dan satu variabel bebas X. Itu berdasarkan rumus tadi ya, ini Bernoulli ya, itu bisa kita tulis seperti ini ya. Parameternya kita tulis E pangkat GX dibagi 1 plus E pangkat GX, di mana GX-nya adalah nilainya ini. Ya. Dan ini nanti GX ini bisa kita transformasi ya menjadi seperti ini. Coba lakukan transformasi menjadi ini ya. Oke. Untuk menduga parameter model beta itu digunakan teknik atau metode maximum likelihood estimation. Jadi persamaan likelihood untuk beta itu ditulis seperti ini ya. Sigma I1 sampai N, Pi, XI pangkat YI, dalam kurung 1 minus Pi XI pangkat 1 minus YI. Nah, kemudian lakukan transformasi len pada fungsi likelihood beta, L beta ya. Kita lenkan ya, ini operasi len logaritma natural, nanti silakan dilakukan ya menjadi seperti ini. Oke ya, ini memang matematik sekali, tapi nggak apa-apa, saya tunjukkan saja langkah-langkahnya, nanti prakteknya Anda tidak mungkin menghitung sendiri ya. Kita serahkan ke software. Nah, kemudian masih lanjutan tadi, ini saya kopas saja dari buku. To find the value of beta that maximize L beta, we different L beta with respect to beta 0 dan beta 1. Dan sama dengan 0. Ini tool biasa ya, alat biasa dalam mencari
nilai yang optimum, yaitu diturunkan, kemudian turunan pertamanya adalah 0. Ya, jadi ini diturunkan. Tentu saja nanti di buku-buku ini dijelaskan detail bagaimana cara menurunkan dan sebagainya ya. Nah, kemudian berdasarkan turunan terhadap beta 0 dan beta 1, kita dapat peroleh persamaan ini. Nah, dari sini, dari persamaan 15 dan 16 ini di buku tersebut ya, kita akan peroleh nilai beta. Ya, metode ini disebut sebagai metode maximum likelihood estimate. Ya. Oke, kemudian kita lanjutkan. Ya, bagaimana interpretasi dari koefisien beta? Nah, interpretasi koefisien beta untuk model regresi logistik dapat dilakukan dengan melihat nilai rasio odd-nya. Jika suatu variabel bebas mempunyai tanda koefisien positif, maka nilai rasio odd-nya akan lebih besar dari 1. Jika tanda koefisiennya negatif, maka nilai rasio odd-nya akan lebih kecil dari 1. Jadi ini di statistik deskriptif ya, di statistik apa itu, di statistik industri 2 ya, nanti di uji non parametrik. Ya, di uji non parametrik ini dijelaskan tentang konsep odd ratio dan sebagainya. Silakan dibuka lagi. Nah, setelah kita peroleh betanya gitu ya, bagaimana uji kesesuaian model regresi logistik? Nah, ini yang pertama kita lakukan dengan uji G, yaitu menguji peranan variabel bebas dalam model secara bersamaan. Ya, ini tentu saja kalau sekali lagi X-nya lebih besar dari 1. Ya, ini rumusnya G-nya. Ya. Ini nanti sudah dihitung oleh software. Kemudian untuk menguji pengaruh variabel bebas secara individual terhadap variabel tidak bebas menggunakan uji wow. Ini rumusnya, ya. Oke. Nah, kemudian beberapa uji kecocokan model lainnya adalah misalkan two-log likelihood, Cock-Snell Residual R kuadrat, Nagelkerr L kuadrat, dan uji Homstar dan Lemesow. Ya. Sekali lagi kita tidak bahas detail ya bagaimana cara mencari dan sebagainya. Ini hanya untuk memberikan pemahaman saja. Oke, kita masuk ke contoh. Bagaimana ya kalau hanya teori-teori kan susah ya. Kita masuk contoh pertama. Ya, ini tabelnya di halaman berikutnya. Ini ada tabel yang terdiri dari umur ya, dari signifikansi coronary heart disease atau CHD ya, ada atau tidak ada untuk 100 ya, 100 subjek studi. Kemudian tabel ini juga terdiri dari ada ID-nya ya tentu saja ya, ada age group variable. Kemudian outcome-nya adalah CHD. 1 ketika ada hadir ya, jadi sakit koroner, jantung koroner ya, itu 1. Nah, kita ingin sekali lagi ingin mengetahui ya hubungan antara umur dengan sakit dan tidaknya CHD dalam populasi tertentu. Ya, jadi kita ambil data. Nah, ini datanya. Ini tentu saja saya potong, tidak hanya sebagian saja ya. Age and coronary heart disease. Jadi ini ID-nya, ini orang ke-1, ini orang ke-60, ada 100 ya. Kemudian umurnya, kemudian ada age group-nya ya, ini age group variable dan ini status CHD-nya ya. Kalau 0 tidak kena, kalau 1 kena. Nah, respon CHD ini sekali lagi kan respon logit ya. Jadi kita akan analisis dengan regresi logistik. Ya. Nah, kalau data tadi, data yang ini kita plot ya. Yang ini sekali lagi CHD dan umur. Jadi kita plot umurnya ya, kemudian ini CHD-nya itu membentuk pola data seperti ini tentu saja ya, karena Y-nya hanya ada 0 dan 1.
Oke ya. Ini umurnya dari tadi 20 ya, misalkan ini 20. Ini yang tertua di sini sampai 70-an ya. Distribusinya seperti ini. Scatter plot bukan distribusi ya, karena baru scatter plot. Jadi sekali lagi yang atas ini CHD, ini 0 dan 1, kemudian ini umur. Nah, kemudian ini di deskriptif statistik juga dipelajari ya. Kita bagi menjadi beberapa umur grup ya. 20, 29, 30, 34 dan seterusnya. Kemudian dihitung jumlahnya, jumlah yang berumur sekian. Kemudian ada yang absen itu tidak kena, dan ada yang present yang kena. Ya. Nah, kemudian present yang kena ini dihitung proporsinya atau minnya. 1 dibagi 10. 2 dibagi 15. 3 dibagi 12. 5 dibagi 15. Ini dihitung di sini. Kemudian totalnya tentu saja 43 dibagi 100. 0,43. Ya. Ini probability proporsi dari yang kena terhadap jumlah pada anggota umur atau grup umur tertentu. Nah, ini kita plotkan seperti ini. Jadi persen with CHD tadi yang ini min ya 0,1, 0,13, 0,8 ini yang daerah sini ya. Kita plot di sini berdasarkan kelompok umur ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 kelompok umur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini yang kemudian akan seolah-olah akan kita buat persamaan regresinya. Tapi bukan linear ya. Ini kita lihat pakai logistik ya. Nah, sekali lagi dengan metode maksimum likelihood tadi ya. Saya sebenarnya sudah berusaha mencari yang manual, tapi belum ketemu ya. Sehingga saya dapatkan hanya begini, dimasukkan ke software, kemudian data tabel satu-satu itu dapat begini ya. Variable age-nya, kemudian ini konstan. Tapi ini sudah logistik sekali lagi ya. Jadi result of fitting the logistic regression model to the data in tabel 1.1. Variabelnya konstantanya. Ya, konstanta itu kan B0 ya. Kalau ini B1. Ya, ini kita perhatikan yang P-nya. Ya. Ini likelihood-nya. Jadi di sini jelas signifikan semua ya. Konstantanya signifikan, X-nya juga signifikan. Kalau konstantanya signifikan ya berarti udah cocok logistik regresi ya. Ini B0 dan B1. Bagaimana cara menghitung secara manual? Sekali lagi, silakan coba dicari nanti di share di Google Classroom ya. Saya kemarin mencari belum dapat ya, karena yang jelas maksudnya tahapan-tahapannya, cara mencarinya secara manual. Tapi memang dalam banyak hal itu tidak mudah menghitung secara manual ya, panjang dan seterusnya. Jadi kita percayakan saja sama software, hasilnya seperti ini. Nah, ilustrasinya itu kira-kira begini ya. Jadi tadi B0-nya diketahui, B1-nya ketahui. Tadi kan gini ya, ini seolah-olah menjadi persamaan linear, seolah-olah sekali lagi. G-nya seolah-olah menjadi linear, tapi persamaan regresinya tentu saja yang ini. Ini persamaan regresi logistik itu yang ini tadi ya, sesuai teori. Jadi G-nya didapat dari B0 dan B1 tadi ya, kemudian kita masukkan bersama logistik. Nah, kalau digambar itu kira-kira seperti ini. Ini plot age dan persen with CHD, kemudian yang garis ini adalah persamaan regresi logistik yang ini. Oke ya, jadi G-nya dipindah ke yang sini, pangkat minus. Cukup jelas ya, saya kira contoh yang pertama. Nah, kemudian ini sedikit ilustrasi data, bukan dari data yang tadi ya, ilustrasi saja bagaimana perbedaan antara regresi linear, datanya sama-sama 0101, kalau dihitung dengan regresi linear itu begini ya. Dan nanti ada persamaan linearnya ada, tapi biasanya B0-nya tidak signifikan. Nah, kemudian yang kedua adalah seperti ini ya.
Jadi yang benar kalau kita punya data begini ya dengan regresi logistik. Oke, kemudian kita lihat uji kesesuaian model. Ya, tadi dilihat dari uji G, menguji peranan variabel bebas dalam model secara bersamaan. Ya, tadi dari data tadi G-nya didapat 29,31. Coba kita lihat, saya munculkan enggak ya? Oke, ternyata tidak saya munculkan di sini ya. Nah, ini G-nya dari hasil tadi, ini 29,31. Ya, maaf. Nah, ketika kita lihat di C-square, maka probabilitas C-square 1, ya karena ada satu variabel bebas, 29,31 ini lebih kecil dari 001 atau lebih kecil dari 005, pasti signifikan. Ya, tadi juga sebenarnya sudah terlihat dari ini, ya. Nah ini koefisien H-nya ini, ya. H itu sama dengan sebenarnya tidak perlu dilihat G-nya, tapi karena kita tadi belajar ya kita lihat saja. Tapi nanti kalau kita sudah punya ini nggak usah dihitung G, langsung aja H dan konstan itu signifikan. Oke ya. Ini juga dari Wald. Nah ini kalau yang tadi kalau kita lihat ada nilai 4,61 itu adalah Wald. Kita lihat kembali ke sini. Nah ini Z-nya, ini ya 4,61. Cara ngitungnya seperti ini. Ya, dihitung. Dan ini jelas juga 0,01. Dilihat di distribusi. H significant variable predicting CHD. Oke, itu contoh pertama ya. Kita lanjutkan contoh yang kedua. Pengaruh lingkungan, yaitu variabel bebas, terhadap kebangkrutan sebuah perusahaan tertentu. Ini data saya ambil dari bukunya Gudono ya. Jadi misal ini ada perusahaan statusnya bangkrut 1, kemudian 0 sehat. Nah, perubahan lingkungannya itu 1 cepat, yang 0 lambat ya. Nah, ini data tadi langsung saya masukkan ke dalam SPSS. Nanti mungkin akan kita praktekkan yang ini ya, data ini. Kemudian, nah kalau di SPSS itu muncul langsung WALT-nya. Ya, ini ada WALT. Jadi ini X-nya, X dalam hal ini adalah perubahan ya, karena kan faktor variabel bebasnya adalah X adalah perubahan. Nah nanti ketemu ini ya. Jadi ini B-nya, ini konstantanya minus 1,609, 3,807 ini perubahan. Ini dua-duanya signifikan, lebih kecil dari 0,05 ya. Ini signifikan. Nah, kemudian kita tahu ini menjadi persamaan logistik nantinya ya, dimasukkan ke dalam persamaan yang seperti tadi contoh pertama. Nah, tapi kita bandingkan dengan linear. Nah, ini di contoh ini kita bandingkan dengan linear. Kalau yang tadi ini dicoba dengan logistik, tadi dapat yang ini ya, atau yang ini bersama logistik. Tapi ini harus dimasukkan dalam yang tadi ya, Px E pangkat sekian. Nah, kalau linear itu seperti ini, beda angkanya ya, beda angkanya. Kita lihat. Nah, ilustrasinya ini hasil linear, regresi linear dengan. Jadi data tadi itu seolah-olah kita coba dengan linear seperti apa. Ini dapatnya segini. Kalau dari signifikansi konstantanya tidak signifikan. Nah, ini juga contoh bagus untuk melihat
Bagaimana konstan itu 0,123 lebih besar dari 0,05. Ah, berarti ini bukan linear. Nah, ini sudah cukup jelas ya. Walaupun X-nya signifikan, tapi dari beta 0-nya tadi kelihatan bahwa ini bukan linear. Oke, ilustrasinya ya seperti ini tadi ya. Lurus sama belok tadi. Kemudian kita lihat lebih lanjut ya. Kalau tadi dalam X ini di sini perubahan, ditulis perubahan. Tadi ini angkanya samalah dengan tadi ya. Ini 3,8. Cuma tadi dalam bentuk X, ini dalam bentuk sudah langsung namanya perubahan. Ya, ini signifikansi dan watt ini sama ya. Tadi sudah kita tunjukkan variabel perubahan signifikan mempengaruhi sehat dan bangkrut. Nah, kemudian ini tentang kecocokannya ya. Ini ada log likelihood, kemudian Cox Snell R dan Nagel Karke-R square ya. Ini menjelaskan kecocokan model. Ini misalkan berdasarkan kecocokan model ini itu 0,0601 atau 60,1 model itu dapat menjelaskan fenomena yang sebenarnya. Sama seperti di regresi biasa, kalau R-nya lebih besar dari 0,5 itu biasanya bisa kita terima. Oke ya, ini contoh perhitungan dengan SPSS. Nah, topik berikutnya adalah analisis regresi logistik multivariat. Sebenarnya yang kita pelajari tadi itu baru univariat, yaitu Y-nya 1, X-nya 1. Ya. Nah, sekarang kita tingkatkan X-nya lebih dari 1. Maka kita sepakat bahwa kalau X-nya lebih besar 1, maka itu sudah masuk multivariat. Nah, ini contohnya. Seorang peneliti ingin mengetahui bagaimana pengaruh kualitas pelayanan publik terhadap kepuasan pengguna. Tentu saja ini Y-nya. Nanti ya, kepuasan pengguna layanan itu sebagai variabel dependent atau variabel tidak bebas atau variabel bergantung. Satu puas dan tidak puas. Ya. Kemudian kualitas layanan publik yang diteliti adalah variabel daya tanggap dan empati. Jadi X-nya adalah daya tanggap dan empati. Ini contoh datanya, ya. Dipotong seperti biasa, tidak ditampilkan semua. Ini ada X1, X2, dan Y. Ya, X1 daya tanggap, X2 empati, dan Y kepuasan pengguna. Kita hitung, kita masukkan ya ke dalam SPSS. Nah, ini bisa kita lihat di sini. Ada step, blok, dan model ya. Di sini terlihat bahwa korelasi bersama X1 dan X2 terhadap Y, korelasi terhadap C-square, ini didapatkan nilai C-square-nya adalah 23,181. Ini C-square-nya. Ini saya ambil dari modul tertentu, saya lupa ya, nanti saya coba cari lagi. Dengan nilai signifikansi 0, ya, artinya lebih kecil 0,05. Berarti secara bersama-sama daya tanggap X1 dan empati X2 terhadap kepuasan pelanggan itu signifikan ya. Dia dari sininya. Step block model ya. Kemudian dari kesesuaiannya kita lihat dari ini yang paling kanan Nagel-Karke-R. Tabel di atas menunjukkan efisien determinasi logistik 0,497 sehingga dapat dikatakan kontribusi X dan Y terhadap Y adalah sebesar 50. Nah, ini kan sudah mendekati 50 ya, 9,7. Artinya model ini bisa menjelaskan. Oke ya. Atau ini berikutnya kita lihat dari kepuasan pengguna Y-nya ya. Tidak puas dan puas. Ini hanya classification tabel saja. Jadi yang puas berapa, yang tidak puas berapa. Tabel di atas memberikan bahwa ketepatan prediksi dalam penelitian ini adalah 82%.
Ini overall percentage. Jadi prediksi ya. Jadi yang mengatakan tidak puas itu 23, mengatakan tidak puas itu 5. Maka persen koreksinya sekian. Ini harus dipelajari di tabel ini memang ya, odds ratio. Kemudian yang terakhir, ini yang biasanya sering kita pakai ya di regresi. Jadi kita lihat bahwa ini X1, X2, kemudian konstan. Tadi kalau pakai beta itu kira-kira ini beta 0, beta 1, beta 2. Ini WALT-nya, kemudian ini signifikansinya. Kalau kita lihat X1 itu tidak signifikan. Ya. Yang signifikan hanya X2 dan konstan. Artinya ini sudah tepat pakai logistik. Karena beta 0-nya itu lebih kecil dari 0,05. Cuma X1-nya ini tidak signifikan. Tetapi tadi secara bersama-sama, kita kembali ke sini. Secara bersama-sama, sekali lagi, daya tanggap dan empati itu berhubungan dengan kepuasan pengguna. Walaupun sekali lagi X1 secara sendiri kurang signifikan. Ya. Dan yang terakhir adalah analisis regresi logistik multinomial. Jadi kalau tadi multivariat, ini multinomial. Kalau ini sudah campur baur ya, campur baur, tapi ciri khasnya adalah di respons. Jadi logistiknya di Y tetapi multinomial. Kalau tadi kan hanya 01. Yang multivariat juga 01, tapi X-nya ada 2. Nah, kalau multinomial ini Y-nya itu terdiri dari tidak 2, tapi bisa 3, 4, dan seterusnya. Contoh di sini adalah 3. 0 adalah gizi kurang, 1 gizi normal, dan 2 gizi berlebih. Kemudian X-nya ini juga tadi dikatakan ya, bisa rasio dan kategorikal. Nah, ini juga lebih dari 2. Jadi X1-nya adalah pendapatan per kapita, keluarga, tingkat pendidikan kepala keluarga, dan status pekerjaan. Nah, ini misalkan. Nah, ini riset ini tugas akhir S1 ya di jurusan matematika atau prodi matematika di UNS di Surakarta. Ya. Oke, kita lihat ini datanya ya. Ini tadi status Y-nya apa gizi kurang atau lebih atau normal ya. Kemudian X1-nya pendapatan dalam ribuan, kemudian X2 ini pendidikan kepala keluarga dan pekerjaan kepala keluarga. Ya, ini kemudian ini di running dengan, saya agak lupa ini di runningnya dengan apa ya. Tapi dari sini kita lihat, kita langsung lihat saja ya. Pertama dari efek X2 ya. Kemudian atau ini yang karena ya sebentar, saya agak ini. Bentar, saya agak lupa di bagian ini. Sebentar kita lihat. Oh, pakai SAS ya, ini pakai SAS, maaf. Pakai SAS. Ini ada tulisannya ya, hasil analisis dengan SAS. Oke, kita coba lihat keterangannya saja. Model regresi logistik diperoleh dari kasus status gizi di Kota Surakarta pada tahun 2008 ya. Ini modelnya yang seperti ini sama kayak tadi yang kita contoh pertama ya. Nah, kemudian di sini nih. Nah, ini. Nih, saya baru ingat kembali ya. Ini X21, X22, X23. Tadi X2 adalah, sebentar kita lihat kembali X2. X2 adalah tingkat pendidikan. Jadi dia ingin melihat bagaimana status ini dengan ini, status ini dengan tingkat pendidikan, status ini dengan status pekerjaan. Nah, yang dia tampilkan tadi adalah berdasarkan status pendidikan. Ya.
Ya, X2 pangkat 1 ini artinya terhadap kurang. X2 pangkat 2 terhadap rendah. Apa-apa tadi kita lihat. Kurang, normal, dan berlebih. Ya, kurang, normal, dan berlebih. Ya, ini terhadap status gizi. Ya, X2. Variabel yang berpengaruh terhadap status gizi orang dewasa di Kota Surakarta adalah tingkat pendidikan. Jadi yang signifikan itu hanya tingkat pendidikan. Status pekerjaan dan pendapatan per kapita tidak berpengaruh secara langsung terhadap status gizi jika dimodelkan dengan regresi logistik. Jadi kalau dilihat di sini ya, untuk khusus X2 ya terhadap 1, 2, 3 tadi ya, kasus atau 0, 1, 2 itu dilihat dari P-nya ini lebih kecil dari 0,05 ya. Atau secara keseluruhan juga lebih kecil dari 0,05. Oke ya. Ini kesimpulannya. Ya, oke. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan regresi logistik. Ya, mudah-mudahan sedikit banyak memberikan gambaran ya. Memang sejauh ini saya belum pernah membimbing tugas akhir, jadi mungkin kurang kaya ya tugas akhir atau tesis yang logistik. Dan memang ini salah satu topik yang relatif susah ya di statistik regresi logistik. Saya kira itu mungkin ya. Insya Allah pekan depan kita masuk ke analisis faktor. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.